Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Pak Ferry dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tree yang dimana lebih tepatnya bagaimana sebuah tree dalam struktur data bekerja. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Afal Fareza dari kelas 43 UG dengan NIM A11 2020 12812. Untuk link videonya ini nanti akan saya berikan pada pada eh, akhir video saat mengeditnya. Di sini di dalam konten presentasi ini ada pengertian tree, operasi-operasi dasar tree, fungsi insert, fungsi clear all, fungsi seek and destroy, fungsi order yang mencakup pre-order, in-order, dan post-order. Kemudian yang terakhir ada fungsi-fungsi tambahan seperti fungsi cetak dan fungsi go to XY. Nah, ini pengertian tree. Kata kuncinya ada tree, binary tree, akar, cabang, node, dan daun atau leaf. Di sini, tree merupakan sebuah struktur data yang secara konsep menyerupai pohon atau tree yang terdiri dari serangkaian, simpul, atau node yang saling berhubungan karena secara garis besar, tree dalam struktur data itu uh, mengikuti ini ya alurnya tree yang ada di kehidupan nyata. Maka dari itu di dalam struktur data, tree juga terdapat beberapa komponen yang mirip seperti tree, seperti akar, cabang, dan daun atau leaf. Nah, namun pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan binary tree yang dimana binary tree itu seperti yang kita tahu binary itu yaitu dua. Jadi nanti cabang-cabang di binary tree itu hanya bisa memiliki dua cabang yakni kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya istilah dalam tree itu secara singkat, istilah dalam tree itu tidak hanya tentang root, cabang, atau child, terus kemudian leaf dan node, masih terdapat beberapa istilah diantaranya. Node, sebuah elemen dalam tree yang berisi informasi, kemudian parent, node yang berada di atas node lain secara langsung, kemudian child, node yang berasal dari node lain secara langsung, kemudian root, akar atau node utama dari sebuah tree yang tidak memiliki parent, kemudian sibling, node yang memiliki parent yang sama, kemudian ada level atau degree, semua node yang memiliki jarak yang sama. Jadi nanti untuk permisalan di sini akan saya tunjukkan di sini. Nah, ini untuk ilustrasi binary tree. Jadi seperti yang saya bilang, kalau binary tree itu hanya memiliki dua cabang, yakni kiri dan kanan. Di sini bisa terlihat kalau garis yang ini adalah cabangnya, yang ini adalah cabang kiri, dan yang ini adalah cabang kanan. Masing-masing node memiliki dua cabangnya. Kalau kita bisa lihat ini semisal 8 ke 3. Nah, 3 ini memiliki dua cabang juga, yaitu kiri dan kanan. Nah, seperti pada istilah sebelumnya, yaitu di sini ini untuk nomor 8 ini adalah akar, kemudian 3 dan 10 ini merupakan child dari 8. Jadi kalau kita bisa lihat di istilahnya, di sini ada istilah ya. Misal 8 adalah parent dari 3 dan 10. Itu adalah parentnya dari si 3 dan 10. Jadi 8 ini adalah parentnya mereka. Kemudian untuk childnya itu adalah 3 dan 10. Begitu. Kemudian untuk level dan degree itu kita mulai dari cabang ini ya. Dari cabang awal, jadi kiri dan kanan itu adalah yang ini adalah cabang. Jika kita tarik garis lurus, maka ini adalah uh, level atau degree-nya. Kemudian ini adalah level, kita sebutnya ini untuk ini adalah degree 0, atau kalau bisa disebut degree 1 juga tidak apa-apa. Kemudian ini adalah degree kedua atau degree 1. Kemudian ini degree 2, yang ini degree 2 atau 3, dan ini adalah degree yang terakhir. Sebenarnya ini bukan merupakan degree terakhir ya. Hanya saja pada ilustrasi ini merupakan degree terakhir pada binary tree. Kemudian operasi-operasi tree. Seperti yang kita tahu, operasi-operasi dasar pada tree itu ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni ada insert, seek and destroy, order, yakni yang mencakup pre, in, post, order, kemudian ada cetak tree. Deklarasi tree. Deklarasi tree itu sederhananya ini ya, kita membuat sebuah struct dulu,
yang kita namai bebas. Di sini bisa terlihat kalau saya memberi namanya struct sama data, kemudian di dalam struct itu ada integer angka. Jangan lupa di dalam karena kita bermain tree, maka kita inisialisasi untuk cabang kiri dan kanannya. Di sini untuk struct untuk cabang kiri dan kanannya, saya mendeklarasi dengan struct data pointer left, kemudian pointer right. Kemudian untuk akarnya saya taruh di luar. Kalau diperhatikan pointer pointer akar atau root ini persis sekali dengan pointer head yang ada pada singling list, doubling list pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sebaiknya saya tunjukkan di ini saja ya, nah ini. Berikut adalah versi programnya, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan inisialisasi atau deklarasi tree. Jadi di sini kita bisa lihat ada struct data, ada integer angka, ada struct data, pointer left dan pointer right, kemudian ada akar, ada pointer akar atau root. Jangan lupa karena kita bermain dengan memori, jadi untuk inisialisasi awal dari sebuah akar atau kalau mungkin kurang enak bilangnya head juga tidak masalah. Cuman karena ini tree, saya akan memanggilnya dengan akar atau root. Akarnya kita inisialisasi dengan 0. Kemudian di topik selanjutnya kita akan membahas mengenai insert. Nah, apa sih itu insert? Sebelumnya kan kita sudah memahami bagaimana mendeklarasikan sebuah tree. Namun kita hanya dapat mendeklarasikannya belum sampai ke pemasukan datanya. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan hal tersebut? Yakni dengan metode atau fungsi insert lah jawabannya. Metode insert sendiri pun dapat dilakukan dengan dua cara, yakni rekursif dan non-rekursif. Sehingga dengan hal ini sebuah node pada tree dapat menampung informasi yang diinputkan user. Kemudian adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat menampung informasi di dalam tree, yakni sebagai berikut. Yakni yang pertama ada membuat node terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika data atau angka merupakan data pertama, maka dia akan dijadikan akar atau root dari pohon. Kemudian jika data atau angka bukan merupakan data pertama, perlu diperhatikan dulu apakah data yang baru atau angka yang baru ini merupakan nilainya lebih besar dari atau lebih kecil dari akarnya. Jadi jika iya, maka data atau jika semisal data lebih besar dari akarnya, maka dia akan ditaruh di cabang kanan. Kemudian jika dia tidak lebih besar dari si akar, maka dia akan ditaruh di cabang kiri. Begitupun semisal kita mau menginputkan angka atau data lain, dan langkah ini akan diulangi terus sampai semisal kita ngesetnya 0 gitu. Nah, berikut adalah struktur kodenya dari binary tree code-nya, fungsi insertnya. Di sini akan saya tunjukkan melalui programnya saja. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama ini adalah, kalau kita lihat di sini ada void insert yang membutuhkan parameter struct data, double pointer, p, kemudian koma integer angka, koma integer level. Jadi di sini kita punya tiga parameter ya, yaitu pointernya sendiri, kemudian angka atau data yang ingin dimasukkan, kemudian ada level atau degree yang tersedia. Kemudian di sini level plus sama dengan 1 ini merupakan increment dari si levelnya. Sebelumnya kita perlu perhatikan dulu bahwa parameter yang kita set di fungsi main ini, yakni ada yang pertama itu ada pointernya, kemudian ada datanya. Nanti datanya kita bisa inputkan terserah si user. Kemudian untuk levelnya kita set ke defaultnya yaitu 0. Sebaiknya saya jelaskan melalui ini dulu. Nah, ini. Kemudian, ini ilustrasi ketika data atau angka masuk untuk pertama kalinya. Jadi ini merupakan data pertama.
Nah, langkah yang dilakukan itu cek apakah level kurang dari 6 dan jika iya, level ditambahkan level plus sama dengan satu atau diinkremenkan sebanyak satu. Di sini bisa kita lihat kalau level plus sama dengan satu ini merupakan increment dan ini adalah pengecekannya. Jadi kalau kita lihat di program di sini, mohon maaf. Nah, di sini dia dicek apakah level kurang dari 6. Jika iya, maka program ini yang di dalam ini akan dieksekusi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita udah ngeset nilai default dari si level itu 0. Jadinya nilai ini masih level ini masih mutlak untuk masuk di kondisi ini. Kemudian jika tidak maka tree akan menolak data tersebut dikarenakan penuh. Ini kondisi di mana ketika level lebih dari sama dengan 6 atau lebih dari 6. Di sini, nah ini akan data yang kita masukkan akan ditolak dan akan diberikan sebuah output yaitu level 3 telah mencapai maksimum. Kemudian jika iya, maka nanti akan masuk ke sini seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini yang ketiga, ketika kondisi kedua terpenuhi, yakni yang if pointer p sama dengan null, maka di sini kita akan membuatkan sebuah node, yaitu dengan cara bisa diperhatikan, yaitu dalam kurung pointer p sama dengan struct data pointer malloc size of struct data. Maksud dari malloc dan size ini apa? Size of ini apa? Jadi ini adalah cara kita membuat sebuah node pada struktur data. Ini adalah cara lainnya. Sebenarnya masih banyak caranya, cuman ini adalah cara yang paling mudah untuk dibikin. Jadi mungkin saya akan menjelaskan melalui Paint. Jadi fungsi dari malloc sendiri ini, dia akan membuatkan node CP ini, dia akan membuat node-nya, dan size of-nya ini dia akan menentukan berapa bit sih yang ingin kita tampung di dalam si malloc ini. Jadi semisal si malloc ini kan ini p dan ini kita punya malloc-nya. Nah, ini adalah node-nya. Ini node-nya. Nah, node-nya ini dia masih 0 bit. 0 bit atau byte. Nah, kemudian ketika kita menambahkan size of struct data maksudnya struct of data, seperti yang kita tahu, struct of data itu mencakup integer angka, struct data pointer left dan pointer right, yang dimana nanti pointer left dan pointer right ini akan menampung integer juga. Jadi seperti yang kita tahu bahwa integer itu memiliki 4 byte. Oh maaf, berarti ini seharusnya 4 byte. 4 byte. Jadi sehingga karena kita memiliki tiga variabel, yaitu ada 2 pointer, 1 variabel, jadinya 4 dikali 3 sama dengan 12 byte. Jadi satu node memiliki 12 byte of memory. Jadi dari fungsi malloc ini sudah jelas bahwa ini adalah untuk membuat node dan untuk menentukan size dari si node tersebut. Kemudian masuk ke sini. Kemudian angka yang sudah dimasukkan sebelumnya, seperti yang kita tahu, kalau semisal user input 100, mungkin saya buat baru saja. Semisal user input 100 di sini, apakah semisal saya punya node-nya di sini, kita buat lingkaran saja karena ini mencakup tree. Apakah data ini sudah masuk ke node ini sepenuhnya? Jawabannya tentu saja tidak. Bagaimana caranya memasukkan data ini ke node ini? Jawabannya dengan cara, karena kita sebelumnya sudah membuat pointernya, maka pointer ini memiliki sebuah data atau sebuah variabel
yang mencakup dari si struct data ini. Jadi yakni ada integer angka, struct data pointer left, pointer right. Kemudian, nah di sini ini adalah fungsi untuk menampung datanya ke pointer p. Jadi karena di sini ini adalah untuk mengaksesnya, kita perlu membuat p menuju ke angka sama dengan angka. Jadi nilai p yang semula nilai p angka yang semula 0, karena ini adalah sama dengan angka, yang kita tahu kalau parameter di sini adalah integer angka, jadi ini jangan terbalik ya. Kalau angka ini adalah ini dan angka ini adalah struct data yang ini. Ini sebenarnya kita bisa mengubahnya, cuman untuk mempersingkat kita menggunakan yang sudah di default. Jadi otomatis karena pointer pointer menuju angka sama dengan angka. Jadi angkanya ini nilainya 100. Kemudian untuk pointer left dan right-nya itu kita buat 0. Loh, kok strukturnya begini? Apa nggak dibuat terpisah? Sebenarnya dibuat terpisah tidak masalah. Cuman karena kita inisialisasinya untuk pointer left dan kanan ini sama-sama 0, jadi kita bisa ngeset ke ini. Seperti ini caranya. Jadi semisal saya punya variabel a, semisal saya ingin set si a ini 1, namun saya juga pengen set nilai b ini sama dengan 1 juga, maka saya bisa melakukan cara ini. A sama dengan b sama dengan 1. Jadi 1 ini dimiliki oleh b juga dimiliki oleh a. Kemudian untuk memudahkannya, saya akan menunjukkan ilustrasinya. Di sini ilustrasinya yang pertama membuat node yang ada ini sudah dijelaskan pada langkah 3 di slide berikutnya, yakni ini. Kemudian memasukkan nilai dan inisialisasi. Jadi angkanya dimasukin, kemudian untuk pointer left dan pointer right-nya diinisialisasi juga ke 0. Kemudian ini adalah hasilnya. Kalau saya contoh di program seperti ini. Nah, ini kalau saya ketik 100. Nah, seperti ini. Jadi pas saya memencet plus, ini akan dicek dulu apakah si pointer p ini sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, maka penjelasan yang saya sudah jelaskan sebelumnya akan berlaku. Seperti itu. Oke, masih berlanjut. Kemudian, nah, yang cukup seru di sini, bagaimana jika data tersebut bukan data pertama? Nah, caranya seperti ini. Ini perlu diperhatikan ketika data atau angka bukan data pertama. Nah, di sini sebelumnya kan terdapat sebuah kondisi di mana ketika pointer p sama dengan 0, maka data dapat dimasukkan. Namun, terdapat sebuah kondisi lagi di mana ketika pointer p tidak sama dengan 0, maka akan ada kondisi lain, yakni apakah data atau angka selanjutnya nilainya kurang dari akar atau data sebelumnya. Jika iya, maka program akan mengeksekusi kode di dalam yang dimana kode tersebut merupakan cara rekursif. Cara rekursif itu apa? Jadi sederhananya, cara rekursif itu yakni adalah sebuah cara untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini fungsi insert ini kita panggil kembali. Nah, pertanyaan gimana caranya kita menampung sebuah data ini sedangkan kita menggunakan cara rekursif. Jadi alurnya seperti ini. Jadi pertama-tama kita cek dulu apakah data atau angka lebih kecil dari data atau angka sebelumnya. Oh ya, perlu diingat bahwa inputan user di sini adalah 50. Ini dicek di sini. If angka kurang dari pointer menuju angka, karena inputan user di sini 50, maka 50 kurang dari 100 adalah true. Di sini adalah true. Kemudian karena true, maka langsung akan mengeksekusi kode yang ada di dalam kondisi di langkah ini. Nah, ini di langkah ini yang tadi. Oke. Kemudian
Karena kode tersebut merupakan cara rekursif, maka fungsi akan dipanggil ulang dengan cara jadi karena kita di sini memanggil memanggil ulang kode kode fungsi insert ini, jadi otomatis fungsi insert ini kita panggil ulang. Jadi karena di sini tadi levelnya 0, jadi ini di plus 1. Mohon maaf di sini karena levelnya tadi di sini 1, karena kan uh, di sini kan sebentar. Nah, di sini kan ini kan levelnya sudah 1 ya. Jadi ketika nah ini. Jadi ketika di sini levelnya 1, nah ini akan ditambahkan level plus 1. Jadinya levelnya ini nanti 2. Kemudian angkanya itu yang tadi kita bilang 50. Dan yang menarik di sini, ini adalah pointer. Pointernya cuman kita merujuk ke left. Jadi sederhananya seperti ini. Saya jelaskan di Paint. Jadi ini pointer, karena tadi ini 100 isinya. Karena ini sudah dicek, kemudian ini dicek. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya ini adalah 50 kurang dari 100, ini true, maka dia memanggil fungsi, saya sebut saja rekursif. Nah, di sini karena dia rekursif, kita perlu menginputkan parameternya. Di sini kita lihat kan ada pointer P menuju left, kemudian angka, level. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu yang dimaksud dari program ini adalah yang akan dicek itu yang bagian sini ini akan dicek begitu. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Karena kita memakai cara rekursif, jadi fungsi ini akan kembali ke sini sampai sekiranya kondisi false atau memberhentikan sebuah loopingan ini. Jadi sederhananya kita memanggil rekursif ini sebagai loopingan KW kalau saya sebutnya. Soalnya di sini akan terus diulang sampai menemukan titik salahnya, begitu. Jadi di sini karena kita tahu kalau tadi levelnya itu 1, kemudian dicek kembali, kalau melalui PowerPoint-nya dicek kembali apakah level kurang dari 6. Jawabannya betul. Karena level sebelumnya kan seperti yang kita tahu level 1, kemudian di increment sebanyak 1, maka level sama dengan 2. Nah, kondisi ini itu true. Kemudian karena terpenuhi, maka pointer P akan dicek apakah nilainya sama dengan 0. Nah, ini yang menarik. Karena pointer, karena si bagian left ini tadi kita set ke 0, maka ketika pointer P sama dengan 0, maka ini nilainya true. Jadinya di sini kita akan mengulangi cara yang sama. Di sini kita membuat sebuah inisialisasi node kembali dengan cara membuat node-nya, kemudian set berapa size of atau berapa dari byte dari node tersebut, kemudian angka yang sudah kita masukkan sebelumnya akan ditampung di kiri. Jadi kalau melalui PowerPoint di sini sudah. Nah, ini adalah membuat node baru. Kemudian ini bagian ini adalah untuk menampung nilainya. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, kalau saya jelaskan di Paint, jadi semisal saya hapus dulu ini, kemudian saya draw lagi. Tadi ada 50 masuk ke sini, dan kita cek lagi pointer left dan pointer P menuju kanan itu di set ke 0. Jadi ini dan ini di set ke 0. Begitu. Nah, hal ini berlaku juga pada pointer pointer dengan node kanan, pada sisi kanan. Nanti akan saya jelaskan
setelah saya menunjukkan program bagaimana cara kerjanya. Di sini kita bisa lihat ketika saya mengetikkan 50, maka dia akan ke kiri dari 100. Nah, seperti yang kita lihat kalau ini benar ya. Kalau 50 ini berada di sisi kirinya 100. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk memasukkan sebuah data yang nilainya lebih besar dari si akar? Ah, karena kita tadi caranya sebenarnya mirip sekali dengan dengan yang not kiri, yang dimana kita ngecek dulu apakah si angka ini lebih dari pointer pointer P menuju angka. Jadi kalau di sini kita ngecek dulu kalau if angka lebih dari pointer P menuju angka, maka dia akan mengeksekusi program ini. Kita cek dulu. Oh ya, perlu diingat kalau catatan di sini kita bisa lihat catatannya bahwa input user ceritanya adalah 150. Jadi kita cek apakah 150 ini lebih dari sama dengan 100? Jawabannya benar. Nah, karena benar, maka eksekusi kode yang ada di dalam kondisi langkah kedua, yakni insert pointer pointer P menuju kanan dengan parameter fungsi insert dengan parameter pointer P menuju kanan, kemudian angkanya yakni 150. Kemudian karena ini masih berada di level 1 tadi, yang ini bagian ini, jadi dia ngitungnya bukan level 2 tapi level 1, kecuali yang ini adalah level 2. Begitu. Kemudian karena kita memanggil kembali cara yang sama, yakni cara rekursif, jadi fungsi ini akan kembali ke fungsi ini, fungsi awal. Jadi ini akan dicek kembali apakah untuk levelnya kita sudah mengetahui bahwa ini masih bisa diakses ya, bahwa levelnya masih level 1, sehingga ketika dicek apakah level kurang dari sama dengan ini, jawabannya benar karena levelnya masih level 2. Kemudian ini dieksekusi, kemudian dieksekusi terus ada kondisi lagi apakah if pointer P sama dengan 0, jawabannya betul. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa tadi di 100 ini kita sudah menginisialisasi bahwa pointer kiri dan kanan itu 0. Namun di pointer kiri ini sudah kita buat baru lagi, dan di pointer kanan ini kita belum isi apa-apa. Sehingga di pointer P ini untuk kondisi if pointer P sama dengan 0 ini true. Jadi kalau di sini istilahnya, jadi ini 0, kemudian dicek apakah ini sama dengan 0, jawabannya true. Karena dia true, maka program akan ada di sini sama persis seperti yang ada di kiri maupun yang data pertama. Dia membuat sebuah not baru, kemudian memasukkan angkanya ke dalam pointer angka, ke pointer P menuju angka, kemudian diinisialisasi untuk bagian not kiri dan kanannya menjadi 0. Itu persis sekali dengan akar yang data 100 atau akar maupun data kiri yang 50. Jadi kalau kita bisa lihat ke PPT, nah di sini kita langsung menginisialisasi di sini, langsung dimasukkan, kemudian ini adalah hasilnya. Oke, kemudian untuk fungsi clear all, umumnya karena kita tadi bermain dengan memori, yang dimana memori memiliki yang dimana not tadi yang kita tampung di sana memiliki byte-nya, yakni 12 byte. Jadinya di sini kita membutuhkan sebuah fungsi yang dimana ketika kita keluar dari program tersebut atau ingin menghapus data tersebut, kita membutuhkan yang namanya sebuah fungsi clear all. Nah, fungsi clear all ini mohon maaf di sini kebalik. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana data dapat dihapus dalam sebuah memori di komputer kita. Nah, adapun langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, cek apakah sebuah tree memiliki data atau angka. Jika iya, maka akan memiliki
Jika sebuah data tidak memiliki data atau angka, maka dia akan mengembalikan nilai kosong. Namun, jika tidak, maka fungsi clear all akan memanggil dirinya sendiri mulai dari kiri kemudian kanan. Setelah itu, akan dihapus dari nilainya dengan cara membebaskan nilai memori. Perlu diperhatikan uh, bahwa dihapus nilainya di sini bukan bukan berarti dihapus secara benar ya, karena ini hanya menghapus dari memori. Jadi kalau kita lihat dari program ya, ini kayak gini. Nah, ini yang langkah pertama, dicek dulu apakah pointer p itu nilainya sama dengan 0. Kalau tidak, maka ini eksekusi yang di bagian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Namun kalau iya, ini adalah return. Loh, kenapa cuma return? Pertanyaannya seperti itu. Sederhananya seperti ini. Karena kita membuat fungsi yang kita beri tipe datanya void, seperti yang kita tahu void itu merupakan tipe data yang yang diizinkan untuk tidak 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 apa-apa untuk tidak mengembalikan nilai. Jadi ketika kita inisialisasi return, ini sama saja dengan return void atau return kosong atau return nol atau return hampa seperti itu. Jadi ini tidak masalah. Namun ketika kita terapkan indeks seperti ke integer, ke string dan tipe data lainnya, maka ini akan false. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kalau tipe data integer kita perlu pengembalian nilai berupa integer, kemudian kalau string maka kita juga perlu pengembalian nilai berupa string dan seterusnya. Untuk programnya di sini. Nah, ini di sini. Cara kerjanya sederhana sekali. Jadi, yang pertama, cek apakah pointer p sama dengan 0? Iya. Jika iya, maka return void atau kosong, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini untuk kodenya. Kemudian jika tidak, maka akan dipanggil kembali fungsi clear all namun dengan parameter not kiri. Kemudian setelah itu program akan melakukan hal yang sama, akan tetapi node yang dimulai yakni node kanan, kemudian membebaskan memorinya. Lah, maksudnya ini apa? Jadi sederhananya clear all ini membutuhkan sebuah parameter yakni struct data pointer p, yang dimana di dalam fungsi main untuk clear all-nya itu, nah kita membutuhkan sebuah pointer yang kita sebut dengan root-nya. Root-nya itu ada di sini. Nah, itu. Jadi sebenarnya karena kita tahu ini adalah akar atau root-nya, jadi dia pengecekan bisa dimulai dari sini, dari ini terlebih dahulu. Nah, semisal di sini kita ingin menghapus nilai 50. Nah, ini dicek ke kiri dulu. Nah, karena dia memanggil fungsinya fungsi itu sendiri atau fungsi clear all sendiri. Jadi ini kembali ke sini. Jadi semisal saya rumuskan di purpin. Jadi di sini semisal tadi kan fungsi clear all pertama itu yang 100. Seperti yang kita tahu bahwa 100 itu tidak sama dengan 0. Maka dia memanggil fungsi clear all namun dengan parameter not kiri yakni not 50. Nah, ini dicek juga. Dicek kembali di sini apakah si 50 ini tipe 0. Jawabannya tidak. Maka dia akan kembali memanggil fungsi clear all namun yang bagian pointer left-nya. Jadi bagian pointer left-nya yang mana? Jadi kalau kita lihat, nah bagian pointer left-nya yang ini. Jadi di sini, nah ini kita panggil lagi clear all. Clear all, saya tulis 50 left. Apakah ini sama dengan 0? Jawabannya benar, ini 0. Ini true, ini false, ini false. Maka dia akan keluar dari program yang clear ini akan langsung di stop, lanjut ke 50 yang ini.
namun ini ngeceknya yang kanan karena tadi kita baru ngecek yang kiri. Jadi ini dicek yang di bagian kanan. Apakah di bagian kanan ini nilainya sama dengan nol? Tentu saja iya, karena kita ngesetnya tadi nol. Di sini clear all 50 right sama dengan nol. Ini jawabannya true. Jadi karena dia nol, dia nge-break di sini. Dia dua-duanya udah nggak berlaku, maka di sini dibebaskan memorinya. Jadi ini untuk PowerPoint-nya seperti ini. Kemudian ini dicek, kemudian ini dicek, terus fungsinya dipanggil kembali hingga seperti kasus yang di sini clear all di bagian sama dengan 50 bagian kanan. Apakah sama dengan 0? Jawabannya iya. Karena dia iya, maka ini di break, kemudian kita hapus untuk memorinya dan hasilnya seperti ini. Pertanyaannya, kenapa masih ada 50? Jawabannya simple. Karena kita di sini menggunakan fungsi free pointer p, yang dimana fungsi free ini hanya membebaskan nilai memori dari nilai yang kita tuju tadi. Nah, nanti bagaimana cara menghapus nilai ini dari tampilan? Selanjutnya kita kenalkan dengan fungsi seek and destroy. Fungsi seek and destroy ini apa? Nah, di sini adalah untuk menghapus datanya. Jadi, kalau tadi itu untuk menghapus memorinya, menghapus dari alokasi memori. Nah, di sini adalah untuk menghapus data dari tampilannya. Seperti itu, sederhananya. Di langkah-langkahnya seperti ini. Cek apakah sebuah tree memiliki data atau tidak. Jika terdapat sebuah data, maka akan dicek kembali nilai apakah data atau angka yang ingin dihapus nilainya lebih besar dari data atau angka utama atau root. Jika data lebih kecil atau lebih besar, maka akan dicek kembali apakah data yang dihapus sesuai dengan yang ada pada tree. Jika iya, maka data tersebut akan dihapus dalam tree. Sebaliknya, jika tidak ada, maka akan ada fungsi yang akan dipanggil kembali hingga menemukan angka yang dimaksud. Namun, jika memang angka yang dicari itu tidak ada, maka akan ditampilkan output kosong. Kodenya seperti ini. Ini untuk kode pertamanya, ini untuk kodenya keduanya. Untuk tidak membuat kita bingung, saya akan langsung tunjukkan di programnya. Nah, ini di sini. Jadi yang ini bagian ini sampai if p yang bagian left ini yang ini, kemudian yang bagian kanannya itu yang ini, begitu. Kemudian untuk ilustrasinya seperti ini. Ini perlu kita perhatikan bahwa ini adalah untuk data yang lebih kecil dari akarnya. Jadi, oh ya, mohon maaf saya harus kasih contoh dulu di bagian kanannya. Nah ini ya, untuk bagian kanannya. Nah ini, kita seperti yang kita tahu bahwa data yang lebih kecil dari akar itu adalah nilainya 50. Seperti itu. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah cek pointer. Apakah pointer P sama dengan 0? Jika iya, maka return void. Namun jika tidak, cek apakah angka atau data nilainya kurang dari nilai angka pada pointer. Nah, pertanyaannya, ini yang dicek yang mana? Kita perlu perhatikan parameternya. Parameter di sini kita membutuhkan parameter struct data pointer P dengan angkanya yang dimaksud. Sedangkan kalau kita lihat di integer main, untuk fungsi hapusnya, kita bisa lihat kalau nah ini fungsi seek and destroy ini akan dipanggil di pointer root dan angkanya, sehingga otomatis yang dicek duluan adalah bagian 100-nya. Kemudian ini selanjutnya langkah keempat, jika data yang sesuai dengan data atau angka pada tree, maka datanya atau angkanya yang dimaksud akan dihapus. Namun jika datanya belum ditemukan, maka akan dipanggil kembali fungsi di sini seharusnya fungsi ini
seek and destroy. Nah ini maka akan dipanggil kembali fungsi tersebut hingga ditemukan. Kemudian, namun jika datanya tidak ada dapat ditemukan, maka akan ditampilkan sebuah output. Nah ini untuk ilustrasinya. Yang pertama, cek apakah pointer sama dengan 0. Nah di sini. Nah karena pointer itu tidak sama dengan 0, atau di sini, ini nilainya true. Selanjutnya, kemudian cek apakah angka yang dimaksud nilainya kurang dari akar atau root. Kalau kita tadi ingin tahu kalau kita perlu perhatikan bahwa pada kasus ini kita akan menghapus nilai yang lebih kecil dari akar. Jadi di sini dicek dulu. Jika angka kurang dari pointer menuju angka, maka akan eksekusi kode yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat 50 kurang dari 100 ini true ya, kondisinya true. Jadi dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini. Seperti itu. Nah, setelah itu dicek apakah datanya sesuai dengan yang dicari. Nah, itu pertama kita eksekusi kode ini dulu. Oh, ternyata ini tidak sama dengan 0. Maka lanjut ke sini. Nah, di bagian ini dicek apakah pointer p, left, angka. Jadi maksudnya yang ini pointer p, left, angka, atau pointer p menuju left, menuju angka, sama dengan yang dimaksud atau angka, sama dimaksud angka gitu. Jika iya, kita panggil fungsi clear all dan hapus. Nah, jadi gini, nah ini untuk ilustrasinya. Nah ini karena data yang dicari sesuai, maka nilainya yang ada pada pointer dihapus. Nah, kalau kita lihat, semisal ini saya hilangkan dulu. Ini kalau kita tidak memakai ini fungsinya masih ada. Nilai ini masih ditampilkan. Yang jadi pertanyaannya bagaimana cara menghapusnya? Simpelnya kita menggunakan baris kode yang bisa kita baca, yakni pointer p menuju left sama dengan 0. Jadi si x ini ibaratkan 0. Jadi setelah kita tahu kalau ini 0-nya, jadi ini otomatis terhapus, ini juga otomatis terhapus, dan ini akan dirubah ke 0. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika data itu sama dengan 0 maupun tidak dicari, belum ketemu gitu. Saya akan jelaskan di pen saja. Jadi semisal saya punya di sini 100, ini diabaikan dulu. 100 ini 50. Sebentar, mungkin enaknya seperti ini. Nah ini 25, ini 50. Nah ini dicek dulu. Yang pertama dicek dulu apakah ini sama dengan 0. Ternyata tidak. Ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Karena dia tidak sama dengan 0, dicek apakah, ternyata kita ingin menghapus 25 ya. Jadi ini dicek. Yang pertama, if p left sama dengan 0, apakah ini sama dengan 0? Jawabannya tidak. Ini tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, ini ngecek yang ini. Kemudian dicek apakah pointer menuju left, menuju angka sama dengan angka. Simpelnya gini, apakah 50 sama dengan 25? Jawabannya tidak. Maka dia akan masuk ke else. Jadi dicari lagi. Jadi dia memanggil lagi fungsi. Jadi ini saya panggil untuk fungsinya. Jadi saya panggil rekursif saja. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Jadi simpelnya kita mengulang dari sini lagi. Namun yang kita tuju, karena ini pointer p left, jadi dia menuju ngulangnya nggak dari sini, tapi dari sini. Dicek apakah ini sama dengan p0. Tidak. Kemudian dicek apakah angka kurang dari
pointer P menuju angka? Jawabannya iya. 25 itu kurang dari 50. Seperti itu. Kemudian dicek apakah si pointer ini sama dengan 0? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama dengan 0. Kemudian ngecek ke sini. Ngecek ke bagian ini. Apakah pointer menuju left, yang ini maksudnya, terus kemudian menuju angka itu sama dengan angka. Nah, jadi itu maksudnya apakah 25 sama dengan 25? Jawabannya benar. Jadi 25 di sini yang pertama eksekusi clear up, eksekusi untuk memorinya dulu. Jadi semisal ini 12 byte, ini dihapus dulu. Jadi otomatis sisi kiri dan sisi kanannya juga hilang. Namun datanya masih ada ya di sini. Nah, untuk menghilangkan ini kita perlu merubahnya ke 0. Jadi P left sama dengan 0. Jadi ini nanti nilainya 0. Seperti itu. Ini berlaku untuk sisi kanan juga. Jadi saya akan menjelaskan cukup sekali saja. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah bagian kanannya. Nah, di sini ya masih berlanjut. Nah, di sini kita perlu perhatikan pada kasus ini ketika data atau angka lebih besar dari akar atau root yang akan dihapus. Yang pertama di sini cek apakah pointer sama dengan 0. Balik lagi, kita tidak mengeceknya dari sini. Namun yang kita cek itu, mohon maaf, seharusnya ini. Nah, ini kita perlu copy ini dulu. Nah, yang ini kita cek di sini. Nah, di sini apakah dicek dulu apakah pointer P itu sama dengan 0. Jawabannya tidak, pointer P tidak sama dengan 0. Maka ini berlanjut. Nah, ini untuk kodenya. Kemudian dicek apakah si angka lebih dari P menuju angka. Jadi apakah si 150 lebih dari 100? Jawabannya benar. Kemudian masuk ke bagian sini, dicek dulu apakah pointer menuju kanan itu sama dengan 0. Jawabannya tidak sama dengan 0. Ini kemudian dicek di sini apakah pointer menuju kanan menuju angka sama dengan angka. Jadi maksudnya di sini apakah 150 sama dengan 150? Jawabannya benar. Jadi 150 sama dengan 150. Jadi ini dihapus. Pertama kita clear all dulu untuk memorinya. Jadi di sini dihapus dulu untuk bagian left, kanan sama datanya. Namun karena dia tidak menghapus nilainya, hanya menghapus dari memori, maka 150 ini masih ditampilkan dengan cara ini. Mohon maaf, ini seharusnya P-right sama dengan 0 begitu. Jadi hasilnya nanti ini kan 100, kan 0. Nah, ini bisa saya demonstrasikan di bagian ini, di bagian program ya. Jadi semisal saya cari 50, maka akan kehapus. Jika saya nyari 140, maka akan terhapus juga. Bagaimana jika saya menghapus 100? Root tidak boleh dihapus. Seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah pre-order, atau kita sebutnya order tadi ya. Nah, pre-order ini kalau kita lihat pada slide sebelumnya kan kita udah belajar tentang bagaimana cara menambahkan data, menghapus data. Nah, pada slide ini bagaimana kita melakukan kunjungan pada tree. Nah, pada slide ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara tree melakukan kunjungan pada tiap-tiap data
atau angkanya. Uh, Hal ini bisa kita sebut dengan kunjungan atau transversal, dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan cara. Namun di slide ini akan dibahas metode pre-order terlebih dahulu. Nah, cara pre-order sendiri ini yakni melakukan kunjungan dari akar kemudian ke data kiri hingga akhir data kiri. Jika sudah mencapai akhir dari data kiri, lakukan kunjungan ke data kanan. Untuk langkah-langkahnya yang dapat dilakukan untuk melakukan kunjungan pada informasi dalam tree yakni sebagai berikut. Yang pertama, cek apakah sebuah tree memiliki data atau angka. Kemudian, yang kedua, jika tidak terdapat data, maka akan kembalikan nilai kosong. Jika tidak, maka akan mencetak data atau angka. Kemudian nomor 4, setelah dicetak fungsi akan memanggil dirinya sendiri pada node kiri dan kanan. Nah, kemudian yang terakhir, atau langkah kelima, langkah ketiga dan 4 akan terus dilakukan hingga pointer P sama dengan 0. Ini untuk kodenya. Untuk di programnya seperti ini contohnya. Yang ini. Mohon maaf yang ini. Jadi untuk ilustrasinya sebentar. Mohon maaf. Saya lupa. Sebenarnya di sini satu ngecek apakah pointer P sama dengan 0. Nah, di sini. Ini dicek apakah pointer P nilainya sama dengan 0. Jawabannya tidak. Karena pointer P itu ada nilainya. Nah, kenapa sih mulainya harus dari 100? Karena seperti yang kita tahu, kita ingin melakukan kunjungan dari akar. Maksudnya kita apapun kunjungan yang dilakukan itu semuanya dari awal mulanya dari akar. Jadi kalau kita lihat di sini, mohon maaf, seharusnya, nah ini di sini, sebentar. Oke, jadi ini itu merupakan rootnya yang bisa kita lihat tadi ada di bagian sini. Nah, itu dicetak di bagian print ordernya. Nah, ini adalah root semua. Kita bisa lihat kalau ini adalah root semua. Begitu. Jadi ini dimulai dari akarnya. Kemudian yang kedua, karena root tidak sama dengan 0, maka akan dicetak. Jadi di kodenya ini, yang ini kan ini dicek dulu yang pertama, apakah si pointer P nilainya sama dengan 0. Jawabannya tidak, maka ini akan dieksekusi. Kemudian maksudnya kode ini akan dieksekusi, maksudnya ini akan dipanggil, yaitu printf dalam kutip persen dari D, artinya ini adalah nilai desimal, untuk menampilkan nilai desimal. Kemudian pointer P menuju angka, jadi maksudnya ini yang akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga, eksekusi program ini, yang dimana ini adalah rekursif, jadi ini kembali lagi ke sini. Jadi ini dicek lagi apakah P 0 sama dengan 0. Jawabannya tidak, maka dicetak. Nah, ini sudah dicetak. Nah, ini sudah dicetak, kemudian dicek lagi yang kiri. Yang kiri itu ternyata sama dengan 0, dan yang kanan juga sama dengan 0. Maka ini selesai dan kembali ke si 100 tadi. Karena kan tadi kita punya, kalau saya pin lagi, mohon maaf. Nah, ini di sini. Kalau kita tinjau dari sisi pin, itu pertama kan kita clear all, mohon maaf, saya bilang P or aja ya, P order maksudnya. P or itu mulai dari si root atau dari 100. Kemudian karena 100 itu tidak sama dengan 0, maka eksekusi yang bagian 100 bagian kiri. Kemudian dicek
apakah 50 itu sama dengan 0? Sama dengan 0? Jawabannya tidak sama dengan 0. Maka oh ya, ini lupa, ini seharusnya dicetak dulu. Kemudian setelah itu cetak 50. Nah, setelah dicetak 50, dicek 50 kiri. Apakah ada datanya? Apakah 0 maksudnya? Apakah data kiri ini di 50 menuju kiri ini sama dengan 0? Sama dengan 0. Jawabannya iya. Ini sama dengan 0. Selesai, ini selesai, kemudian lanjut ke sini. Apakah 50 kanan sama dengan 0? Jawabannya iya, sama dengan 0. Maka ini break. Ini selesai. Nah, selanjutnya, karena ini tadi ngeceknya masih di 100 ke kiri, sekarang lanjut ke 100 menuju kanan. Apakah menuju kanan itu nilainya sama dengan sama dengan 0? Jawabannya tidak, ini tidak 0. Maka ini akan dicetak dan ini akan dicek lagi sama kayak ini. Nanti ini 150 kiri, 150 kanan, ternyata sama dengan 0, maka ini akan di break. Loopnya akan di break gitu. Jadi nanti di break order di sini kita sudah mencetaknya. Jadi nanti di sini akan ditampilkan secara otomatis. Jadi misal saya tadi 50 punya 150. Nah, ini kalau kita lihat 150 150. Kalau kita tinjau di sini ya benar 150. Oh ya, mohon maaf, ini 150. Salah pengetikan. Nah, ini di hasil juga 150. Nah, ini kalau kita lihat benar ya ini. Kalau semisal kita buat data dari kiri deh. Semisal 25. Nah, ini pre-ordernya mulainya dari pre-order yang 25 ini akan dimasukkan ke sini. Kenapa? Balik lagi ke sini. Misalnya saya hapus 50 kiri sama dengan 0 atau tidak? Karena tadi ada 25, maka ini tidak 0. Ini tidak 0, maka akan dicetak. Kemudian ini yang kiri juga dicek lagi, apakah 25 kiri itu ada datanya? Ternyata tidak. Yang kanan juga tidak ada, maka ini akan nge-break terus kembali ke 50 kanan. Ternyata 50 kanan juga tidak ada datanya dan akan nantinya akan kembali ke 100. Seperti itu sederhananya. Kemudian di fungsi selanjutnya ada in order. In order itu yakni mirip dengan pre-order, cuman cara yang dilakukan dengan in order yakni dimulai dari data kiri terlebih dahulu, kemudian ke akar, setelah itu ke data kanan. Nah, langkahnya sama, cuman yang di bagian ketiga dan 4 ini berbeda. Yakni langkah ketiga, jika data tidak sama dengan 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri terlebih dahulu namun pada node kiri. Kemudian akan mencetak datanya dan akan memanggil fungsinya sendiri pada node kanan. Jadi setelah dicetak dia akan mencetak akan ngecek untuk node kanannya gitu. Ini untuk kodenya di bagian program di sini. Kemudian nah, ini untuk bagiannya. Jadi langkah yang pertama, nah di sini, karena kita memulai dari akar, jadi ini dicek dulu apakah ini itu sama dengan 0. Oh, jawabannya tidak, maka langsung ke sini in order belief. Selanjutnya ini akan dicek apakah ini sama dengan 0. Jawabannya tidak, ini tidak sama dengan 0, maka ini akan dicetak. Kemudian oh ya, mohon maaf, seharusnya ini dicek dulu apakah kirinya dan kanannya ini sama dengan 0. Kalau ini karena ini sama dengan 0, ini dicetak dulu. Maka yang bagian kiri ini kan dia sebenarnya punya kiri dan kanan, cuman karena ini sama dengan 0, maka ini di break, terus ini dicetak. Kemudian ini dicek apakah si right ini sama dengan 0. Jawabannya betul. Nah, di sini, nah ini karena dia sama-sama dengan false, jadinya dia setelah dicetak, karena kan tadi yang in order leaf ini sudah selesai, maka dia akan ngecetak, dia balik lagi ke
in order 100-nya, yakni untuk bagian ngecetaknya. Jadi ini nanti dicetak, setelah itu dia mengeksekusi yang bagian kanannya. Nah, di bagian kanan dicek apakah ini sama dengan null. Tentu tidak. Kemudian dicek kiri kanannya apakah sama dengan false, apakah sama dengan null. Jawabannya tidak. Seharusnya ini false ya teman-teman. Ini sama dengan, kemudian ini tidak sama dengan ini true. Oke. Nah ini seharusnya, nah ini. Kemudian karena ini sama-sama dengan false, ini dicetak, kemudian dicek lagi yang bagian kanan ini, karena dia false, karena null, ini sama dengan true, maka dia akan break. Maksudnya ini karena ini benar sama dengan null, maka ini akan return void, jadinya akan cetak kosong gitu. Kalau kita lihat di in order, ini diabaikan dulu 5, kalau saya hapus 25. Nah ini kita bisa lihat bahwa 50, 100, 150 ternyata benar. Jadi hasilnya itu ya ini untuk hasilnya. Kemudian untuk post order itu sama dengan in order dan post pre-order, cuman cara yang dilakukan adalah yakni dimulai dari data kiri kemudian ke data kanan, setelah itu ke akar. Jadi kalau di in order itu dari data kiri kemudian ke akar kemudian ke kanan. Nah kalau dari data dari kiri itu kalau post order itu dari data kiri kemudian ke kanan dulu baru ke akar. Nah ini untuk kodenya itu ada di sini. Nah di sini ya teman-teman. Nah ini. Jadi balik lagi, cara yang pertama dicek dulu apakah akar itu sama dengan 0. Jawabannya tidak, maka ini langsung dieksekusi. Dicek dicek dulu apakah si ini itu sama dengan 0. Oh ternyata tidak. Ini dicek, ini dicek, ini ternyata 0. Ini juga yang kanan dicek ternyata 0. Nah ini ya, kalau saya ilustrasiin. Nah ini kiri kanannya itu sama dengan tidak sama dengan 0, itu seharusnya true. Yang ini true. Ini seharusnya true, sama dengan 0 itu false, atau tidak sama dengan 0 ini true. Maka karena ini dua-duanya false atau 0, maka ini dicetak. Jadi 50 dicetak. Setelah itu dia setelah selesai di bagian ini, di bagian kiri ya. Sekarang ke sini, ke 100-nya kanan. Di 100 kanan dicek apakah ini nilainya 0. Ternyata tidak, maka dicek lagi kiri kanannya ternyata false, ternyata 0, maka di sini akan dicetak. Nah ini dicetak, kemudian karena dia sudah dicetak, artinya sudah dari end of 150, maka si 100 yang ini akan dicetak gitu. Jadi sehingga si 100 ini nunggu giliran untuk dicetak. Hasilnya seperti ini. Nah ada lagi nih beberapa fungsi yang sekiranya penting untuk dipelajari. Nah ini adalah namanya fungsi goToExec. goToExec merupakan sebuah fungsi buatan yang dimana hal ini hanya menjadi fungsi tambahan saja yang tidak berhubungan langsung dengan tree. Namun karena fungsi ini digunakan dalam program tree di sini, maka akan sedikit saya jelaskan atau kami jelaskan. Langkahnya pun sangat sederhana. Sebelumnya, langkah pertama, buat terlebih dahulu fungsi goToExec dengan parameter x dan y. Kemudian setelah fungsi dibangun, panggil fungsinya di salah satu fungsi yang ingin dituju atau program kode yang ingin dituju. Jadi contohnya seperti ini. Ini untuk kodenya. Kodenya itu ada di sini ya, di bagian paling awal. Nah ini di sini. Kemudian ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ini adalah sebuah koordinat yang dimana titik 0,0-nya itu ada di sini. Kemudian kita punya data yang awalnya itu kita tidak memberikan goToExec ya. Jadi kita kasih semisal insert
insert 100 gitu. Nah, tanpa memberikan goto x ya, maka nilai defaultnya sebenarnya 0,0. Nah, kemudian kita memberikan sedikit fungsi goto x dengan parameter x sama dengan 1 dan y sama dengan 24. Sehingga bisa kita lihat bahwa si 100 ini yang awalnya tadi di 0,0 berubah jadi 1,24. Sederhananya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah modifikasi dari goto x ya. Jadi ini posisi ini sebenarnya kalau kita bisa tinjau posisi cetak dari tree itu sebenarnya seperti ini, mirip sekali ini seperti ini. Nah, ini mirip seperti ini. Jadi 100 100 150 100 apa 100 150 di kiri, 150 di kanan, seperti itu. Nah, cuman karena kita punya goto x ya, jadi tampilannya lebih dipermudah, lebih lebih enak. Jadi dalam otak kita lebih mudah untuk memvisualisasikannya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini mirip seperti tree ya, teman. Kemudian di fungsi yang terakhir yakni fungsi cetak. Nah, di sebelumnya kita sudah melihat ilustrasi bahwa data atau angka yang ditampilkan pada tree sudah memiliki posisi yang layak gitu, yang layaknya sebuah pohon. Namun sebenarnya itu hanyalah ilustrasi. Hal ini agar hal yang sebenarnya ditampilkan serupa dengan ditampilkan cetak pada order, yaitu post order, in order, dan pre order. Sehingga di sini kita membutuhkan fungsi cetak yang dibantu fungsi goto x agar memperjelas visualisasi pengamat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, cek apakah tree memiliki data atau angka. Kemudian yang kedua, jika iya, kembalikan nilai kosong. Maksudnya jika tidak ada data atau sama dengan 0, maka dikembalikan nilai kosong. Namun jika tidak, panggil fungsi goto x dengan parameter yang sudah ditentukan, kemudian cetak data atau angka, kemudian panggil kembali fungsi cetak untuk not kiri dan kanannya. Ini adalah untuk cetak kodenya. Kalau di program, nah ini seperti ini. Jadi dicek dulu, kemudian diberikan itunya koordinatnya. Setelah itu dicetak angkanya, kemudian dicek apakah kiri dan kanannya si akar itu ada nilainya, seperti itu. Jadi ini contohnya, cek dulu apakah pointer p itu sama dengan 0. Ternyata tidak, dia tidak sama dengan 0, itu nilainya true. Oh, mohon maaf. Kemudian di sini karena dia sudah dipanggil di goto x terus dicetak. Nah, ini di sini kemudian cek apakah yang kiri dan yang kanan itu nilainya sama dengan 0. Ternyata tidak. Si 50 dan 150 ini tidak sama dengan 0. Maka si 50 dan 150 ini dicetak di kiri dan kanan. Caranya gimana? Nah, ini ada di sini. Kita membutuhkan parameter variabel bantuan yaitu j, yakni untuk membagi posisi eksaknya gitu. Jadi di sini parameternya kan x min j, x plus j, y plus 2, y plus 2. Ini semua ada pada parameter cetaknya, yaitu ada di integer main, yaitu yang pertama akarnya, kemudian ini untuk x nya, ini untuk y nya, dan ini untuk j nya. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.